Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Ibu Eko Ribawati MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila. Perkenalkan, nama saya Daniel Reynal dengan NIM 55522101148 dari kelas 1D dari Prodi S1 Akuntansi. Dalam video ini saya akan memaparkan penjelasan tentang Pancasila sebagai ideologi negara dan isu atau konflik yang berkaitan dengan itu. Sebelum pemaparan penjelasan tentang Pancasila sebagai ideologi negara dan konflik atau isu yang berkaitan, saya akan memberikan subtema. Yang pertama, penjelasan tentang Pancasila. Kedua, penjelasan tentang ideologi. Ketiga, penjelasan tentang negara. Keempat, penjelasan tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Yang kelima, konflik atau isu yang berkaitan dengan Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keenam, analisis konflik atau isu tersebut. Yang ketujuh, solusi dari konflik atau isu tersebut. Pancasila sebagai ideologi negara. Saya akan menjelaskan satu persatu dari kalimat tersebut. Pancasila. Pancasila merupakan pilar ideologis bangsa Indonesia. Nama Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti panca adalah 5 dan sila adalah asas atau prinsip. Pancasila merupakan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi rakyat Indonesia. Masing-masing dari sila Pancasila memiliki arti. Secara singkat, yang pertama, ketuhanan. Kedua, kemanusiaan. Ketiga, persatuan. Keempat, musyawarah. Dan yang kelima, yang terakhir, keadilan. Ideologi. Ideologi merupakan hasil pemikiran yang isinya mencakup nilai-nilai tertentu demi mencapai sebuah tujuan tertentu yang ingin dicapai. Ideologi disebut juga sebagai identitas negara. Ideologi memiliki fungsi, yaitu fungsi kognitif dan fungsi orientasi dasar. Sebagai fungsi kognitif, berarti ideologi dapat dijadikan sebuah landasan bagi suatu bangsa dalam berkehidupan di dunia. Negara. Negara adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintah yang melaksanakan tata tertib atas orang-orang di daerah tertentu. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut dan berdiri secara independen atau berdiri sendiri. Ideologi negara. Ideologi negara merupakan ideologi mayoritas warga negara tentang nilai-nilai dasar negara yang ingin diwujudkan melalui kehidupan negara itu. Pancasila adalah ideologi negara, yaitu gagasan fundamental mengenai bagaimana hidup bernegara. Jadi, kita satukan kata-kata dari kalimat tersebut, yang tadi saya sudah jelaskan, jadi satu kalimat, yaitu Pancasila sebagai ideologi negara. Yang dimaksud dengan Pancasila sebagai ideologi negara adalah, yang pertama, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dijadikan acuan dalam mencapai cita-cita yang berkaitan dengan aktivitas kehidupan bernegara. Yang kedua, nilai-nilai yang ada dalam Pancasila adalah nilai-nilai yang berupa kesepakatan bersama dan menjadi saran pemersatu bangsa. Konflik atau isu yang berkaitan dengan Pancasila sebagai ideologi negara. Mungkin untuk sekarang tidak sedang marak atau ramai diperbincangkan. Tetapi, ini sangat penting untuk kemajuan bangsa Indonesia. Konflik atau isu masalah ini selalu atau bahkan sering terjadi. Yang membedakan satu sama lain hanya sumber uang itu dari mana. Pada saat kasus ini terjadi, korban sangat menderita. Contoh kasus itu adalah kasus korupsi bansos atau bantuan sosial untuk memperingan beban masyarakat yang membutuhkan pada saat virus COVID-19 menyebar secara cepat dan memakan banyak korban jiwa. Konflik atau isu yang tadi sudah saya jelaskan, yang mencakup atau menyangkut tentang Pancasila sebagai ideologi, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme, merupakan penyelewengan terhadap sila Pancasila yang kelima. Saya akan menjelaskan 3 masalah tersebut atau konflik tersebut.
Yang pertama, korupsi. Korupsi atau rasuah atau mencuri adalah tindakan pejabat publik, baik politis maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan pada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Selanjutnya, yaitu kolusi. Kolusi merupakan permufakatan atau kerjasama melawan hukum antara penyelenggara negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau negara. Misalnya adalah menyuap instansi publik atau pemerintah untuk mempercepat pengerjaan sesuatu. Yang terakhir, yaitu nepotisme. Nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau temannya atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Analisa dari kasus-kasus yang tadi adalah berkuasanya kelas-kelas dominan yang menguasai pengendalian pasar perekonomian Indonesia, semakin terpuruknya jalan perekonomian kerakyatan yang mendukung tumbuhnya industri kecil, menengah, semakin suram jalannya. Angan-angan rakyat untuk mendambakan hidup sejahtera demi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dengan jalan dukungan terrealisasinya perekonomian kerakyatan itu semakin jauh harapan rakyat. Karena pada kenyataannya, kesejahteraan hanya bisa dinikmati sebagian kecil dari kelompok rakyat yang telah dekat dengan kekuasaan. Sehingga orang-orang ini dengan leluasanya mencampur adukan antara kepentingan sendiri atau kelompoknya dengan kepentingan rakyat, padahal hasilnya demi kenyangnya diri mereka sendiri. Solusi untuk konflik atau isu masalah yang tadi saya sudah jelaskan sebagai mahasiswa yaitu penegakan hukum yang seadil-adilnya oleh penegak hukum tanpa adanya unsur konspirasi dan berpihak pada salah satu golongan akan meminimalisir tindakan korupsi. Kejujuran dan rasa keadilan yang harus diterapkan oleh pemegang kekuasaan akan menciptakan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.